kembali keserian roti. Tuh, gila lembut banget, woi. Hai guys, welcome back to my channel Bibi Tahu. Kita akan kembali ke segmen yang kalian mungkin paling suka ya. Kita mau bikin roti ala bakery yang enak banget, lembut, gampang banget. Yuk langsung aja kita mulai. Jadi kita akan membuat blueberry crumble cheese bread. Dimana di sini kita akan bikin roti manis dan kita akan kasih topping keju, blueberry dan juga crumble. Jadi kayak ada tekstur lembut dari cream cheese, lembut roti dan juga asam-asam dari blueberry dan finishingnya nanti kayak ada semacam teksturnya dari crumble. Jadi untuk resep ini kita butuh 3 komponen, kita butuh roti, cream cheese, blueberry dan juga crumble. Nah crumble-nya gue sudah pernah share resepnya berulang-ulang kali. Untuk si resep crumble ini gue menggunakan resep crumble yang ada di blueberry muffin gue. Dan kalau sudah seperti itu kita akan langsung mulai dengan rotinya. Karena roti itu restingnya kan cukup lama, jadi kita bikin duluan. Kayak biasa ya, gue selalu bikin roti itu basic banget. Nah sebenarnya untuk hari ini karena rotinya bakal langsung habis juga ini habis ini, rotinya gue menggunakan teknik straight dough. Jadi kita nggak menggunakan pengempuk, nggak bikin tangzong, nggak bikin biang. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai resep-resep seperti ada tangzong atau ngayudane, nanti resepinya tuh akan gue taruh di link. Kayak milk cheese bread gue yang kemarin gue pakai tangzong, itu tekniknya juga bagus banget. Itu bikin roti lebih awet lagi, lebih tahan lama dalam segi keempukannya juga. Tapi hari ini gue bikin straight dough. Mau diganti dengan resepi tangzong juga bisa. So seperti biasa, di sini gue punya tepung protein tinggi, tepung untuk roti, bukan tepung panir ya. Kita akan campurkan dengan ragi 1 menit biar gak kontak langsung dengan garam ya. Ragi. Oke, 1 menit ya. Oke, kalau udah lanjut ya, kita masukin gula, susu bubuk, garam, aduk bentar, diikuti dengan telur dan juga susu cair dingin. Kita masukin 1 butir telur. Sambil kita aduk, kita akan tuangkan susu cair dingin. Oke, ini gue aduk kayaknya 2 menitan. Ini masih lembek banget, kenapa? Karena dia itu glutennya belum kebentuk. Kita masukin mentega tawar yang sudah kita, sudah room temperature, sudah nggak keras lagi maksudnya. Masukin. Nah ini kalau ini aduknya lumayan lebih lama, aduk sampai dia tuh bener-bener kalis. Aduknya di low speed dulu ya, kalau udah nyampur baru kita naikin ke medium ke cepet biar butternya itu nggak muter-muter doang. Oke, tangan kasih mentega, ini kita ambil dikit adonannya, kita cek patokannya pokoknya sampai dia itu kalis seperti ini, and that's it tuh ya, cukup sampai dia indupin. Oke, ini adonannya sudah kalis, kita akan bulatkan ya dan ditaruh di mangkuk seperti biasa. Kita akan resting selama 30 menit sampai dia itu mengembang 2 kali. Dibuletin biar dia itu nge-trap gas. Oke, resting 30 menit. Lanjut ya, sambil nunggu roti yang ngembang, kita akan bikin filling cream cheese-nya. Jadi nanti rotinya itu, kalau kalian pernah nonton video gue yang roti tuna mayo itu, kita akan bikin semacam kawah gitu. Tengahnya kita isi dengan keju dan juga kasih blueberry. Nanti blueberry-nya optional ya. Gue tuh ada blueberry jam sama ada blueberry fresh. Kalau pengen lebih kayak ada manis-manis selai gitu, bisa banget sebelum kita isi dengan blueberry, sebelum diisi dengan cream cheese, dasarnya itu kita kasih dengan blueberry jam, cream cheese, baru dikasih potongan buah blueberry dan dikasih topping crumble. Ini kita bikin cream cheese pada umumnya, jadi kita bikin cream cheese filling, cheese cake gitu. Ini adalah cream cheese yang sudah room temperature, sudah gue diamkan 15 menit sebelum dipakai. Simple sekali, cuma nyampur-nyampur barengan sama gula halus, sedikit susu dan juga kasih garam dan vanila. Oke, ini cream cheese tuh ya, sudah lembek, sudah gue diamkan di luar 15 menit. Kita campurkan dengan gula halus, vanila, garam. Biar nggak terbang kena muka, ini kita aduknya manual dulu ya guys. Ntar muka gue tepungan gula semua. Aduk sampai lembut aja ya, jangan ngembang, lembut doang. Oke, sampai dia tuh lembut aja seperti ini nih. Tuh, jadi kayak apa tuh, creamy. Kita boleh tuangkan sedikit susu untuk mengentengkan dia punya tekstur biar nggak terlalu berat. Oke, krim juga boleh.
lagi. Oke, sampai dia lembut, creamy tuh, jadi enteng seperti ini. Yang ini karena gue kasih susu biar nggak terlalu padat. Tuh jadi ini namanya kayak cheesecake filling gitu. Cream cheese yang tadi sudah kita bikin, masukin ke plastik segitiga untuk memudahkan hidup ya. Kita akan piping. Oke, sudah ini 40 menit BTW ya. Tuh, pokoknya sampai ngembang seperti ini kita akan bagi adonannya. Oke, ini adonannya yang sudah ngembang. Kita akan divide per piece-nya, tergantung seberapa besar kue kalian. Kalau gue sih kayak 50 gram cukup. Oke, kita bulutin sampai dia mulus. Kita resting lagi 15 sampai 20 menit. Resting ya, 15 sampai 20 menit. Oke, kalau udah ngembang kita akan pipihkan. Jadi rotinya kita akan pipihkan membentuk kayak piringan bomboloni gitu. Terus kita akan resting 10 menitan biar dia relax dulu. Terus tengahnya akan gue teken jadi kayak kawah gitu dan tusuk dengan garpu. Kenapa? Biar dia itu jadi kayak donat gitu loh, kayak membulat dan tengahnya itu kita tusuk dengan garpu. Biar setelah kita tekan itu dia nggak ngembang lagi kayak flat gitu kayak bikin pizza. Ya kalian tahu lah gue pernah bikin di resep gue tuh resep roti tuna mayo. Dan pipihkannya pakai tepung ya, karena gue pengen dia tuh nggak lengket biar gampang bulet. Oke? Ini kita cuma pipihkan, buang angin aja. Pastikan dia tetap bulat ya. Kasih tepung biar nggak lengket bawahnya. Oke, sampai kayak gini. Terus tengahnya dibikin tipis gak apa-apa. Jadi kayak dipipihkan aja. Karena basically tengahnya itu bakalan kita bikin ngepes karena kita mau isi dengan keju. Kayak gini. Oke, taruh di loyang. Jangan lupa dijarakin ya guys. Pastikan dia bulat. Oke, ini kalau sudah jadi kita tutup dulu. Kita diamkan kira-kira 10 menit atau 15 menit dulu. Nah, rotinya sebelum kita timpa, kita biarkan dia mengembang sedikit kayak nyek gitu, kayak 10 sampai 15 menit. Kalau udah agak ngembang, baru tengahnya kita tekan dengan dasar apapun. Di sini karena gua punyanya jar selai, kita pakai selai aja yang sudah gue bersihkan sebelumnya. Nanti setelah kita tekan, kita akan tusuk dengan garpu biar bentuknya kayak UFO gitu. Nanti setelah itu baru kita isi dengan keju. Oke, setelah 10 sampai 15 menit itu lebih naik dikit. Jadi dia punya volume tuh lebih naik dikit. Ini 10-15 menit kita akan tekan atasnya dengan tutup daripada selai ini. Jadi kayak kasih kawah gitu. Sudah gue bersihkan ya. Ini gue menurut gue dari semua barang ini yang paling pas diameternya. Tekan kayak gini. Terus tengahnya tusuk dengan garpu kayak gini. Biar dia tuh tetap diam. Dan kita akan resting kembali. Nah, terus kalau udah, kita akan resting kuenya, rotinya maaf. Jadi di resting selama 30 sampai 40 menit karena kan sudah di resting 10 sampai 15 menit di awal sampai dia ngembang. Tapi ngembangnya jangan sampai ngembang heboh karena kan dia flat bread bentuknya. Jadi nggak mau sampai dia tuh bentuknya jadi malah abstrak. Gue sudah siapin juga blueberry dan juga cream cheese tadi yang sudah kita bikin. Jadi basically kita akan piping si kejunya ke rotinya, dikasih blueberry dan dikasih crumble. Jadi crumble-nya pokoknya resepnya gue akan taruh di description box, link ke resepnya. Ini adalah crumble yang pernah gue share sebelumnya, bikin blueberry cheesecake, bikin kue nastar, dan juga bikin blueberry muffin. Nah, setelah setengah jalan, setelah 20 menit, sisa 20 menitnya, gue akan nyalain oven di suhu 170 sampai 180 derajat. Kadang sudah ngembang gendut tapi kayak piring itu nggak sih? Nah, ini sekarang kita akan poles dengan egg wash dulu biar dia itu rata, baru tengahnya kita kasih dengan keju. Poles ya sampai agak sini ya. Jadi nanti ini isi dengan keju. Kita isi dengan keju. Tekan dikit gak apa-apa ya. Kasih blueberry, paling kayak dikasih 5 lah ya biar ganjil guys. Kayak 6 juga boleh. Terus kasih crumble biar ada tekstur. Harus cepet-cepetin lah keburu kering nih.
Oke, untuk look rotinya sebenarnya bebas, tapi ini gue terinspirasi daripada cooking tree. Udah, kita akan panggang di oven yang sudah gue panaskan. Ini panggangnya jangan terlalu lama karena takutnya kering, jadi emang apinya agak tinggi biar crumble-nya cepet coklat. Kira-kira kita panggang 13-15 menit, lihat warnanya. Guys, gue ingetin kalau gue sudah keluarin buku pertama gue, Baking at Home by Luffy Taho. Kalian bisa beli di e-commerce atau nggak di Gramedia terdekat. Nah, kicop, ini lembut banget asli, parah. Gila. Crumble, cream cheese, blueberry, oatmeal lembut, pecah sini, keterlaluan. Ya, enak banget asli. So itu dia blueberry crumble cheese bread yang sebenarnya banyak banget yang bikin. Untuk looknya gue terinspirasi dari cooking tree, asli ini cantik banget bentuknya. Dan teksturnya tuh enak banget, ada roti yang lembut, cream cheese yang creamy, dan juga ada crumble. Terus endingnya tuh kayak ada blueberry yang asam-asam manis gitu. Ini asli kalau kalian bikin di rumah, ini bisa banget sih buahnya diganti dengan buah lain. Misalkan mau pakai strawberry kayak, atau nggak mau pakai blackberry. Cuma menurut gue untuk resep ini, untuk visual paling cakep bikin pakai blueberry. Dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian punya ide segmen seperti ini, komennya gue pasti baca. And until next time, bye-bye!